Halo, selamat malam Mirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa saya Caca Anissa menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Dua informasi yang Anda saksikan tadi adalah menu utama saya di malam hari ini. Selain saya akan mengupdate terkait mengenai peristiwa susur sungai dilakukan siswa SMP 1 Turi, Sleman, Yogyakarta, saya juga akan menghadirkan kepada Anda ini pernyataan yang begitu kontroversial, banyak sekali dikritik oleh publik, yang dikeluarkan oleh Komisioner KPAI Ibu Siti Hikmawati bahwa di kolam renang bisa hamil. Kalau Anda dan mungkin beberapa pihak lainnya mengkritik pernyataan tersebut, malam hari ini saya akan hadirkan orang yang membela dan mendukung pernyataan tersebut. Penasaran? Nanti saya akan hadirkan untuk Anda. Tapi sebelumnya, kita kembali terkait informasi peristiwa susur sungai yang dilakukan siswa SMP 1 Sempor, pemirsa, di mana saat ini Gubernur DIY meminta untuk beberapa pihak yang terlibat harus diberikan hukuman yang setimpal, pemirsa. Sementara itu juga korban saat ini telah menjalani trauma healing. Ini informasi pembuka untuk Anda. Ya pemirsa, saya akan update terus terkait peristiwa susur sungai SMP 1 Turi, Sleman, Yogyakarta. Saya akan tanyakan bagaimana kemudian proses trauma healing yang dilakukan oleh koordinator dari tim psikolog yang melakukan dan mendampingi siswa. Ada Ibu Oneng Nawaningrum dan juga PLT Kepala Dinas juga pemirsa. Dan kita akan ke informasi lainnya bahwa sejak pagi hari beberapa ruas jalan di Jakarta memang diguyur hujan. Saya akan hadirkan kepada Anda titik-titik mana yang terdapat banjir. Ini dia informasi untuk Anda. Malam hari ini saya akan cek bagaimana di daerah langganan banjir Kampung Pulo, Jakarta Timur. Ada Maria Geralda di Jakarta saja, tapi juga sejumlah wilayah di Indonesia beberapa terdampak banjir. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, kami akan kembali. Ya pemirsa, cuaca ekstrim, kita siaga banjir dan saya akan pantau langsung bagaimana saat ini kondisi di Bendung Katulampa. Ada Usep di sana dan juga ada Maria Asegaf langsung dari kantor BMK. Tadi ada Mas Iwan dari Pekalongan dan juga Usep di Bogor, pemirsa. Sementara itu informasi lainnya juga menarik, diantaranya adalah atap Mall Malioboro di Jogja ini juga. Ya pemirsa, sesaat lagi saya akan hadirkan informasi yang viral jadi trending topik, yakni di kolam renang bisa hamil. Kalau beberapa pihak mengatakan tidak mungkin ini terjadi, sementara medis juga mengatakan secara medis tidak terbukti benar-benar bisa menyebabkan orang hamil hanya berada di kolam renang. Tapi ada orang yang mendukung pendapat tersebut. Siapa? Sesaat lagi. Kita karena ini yang melakukan adalah pejabat publik. Terima lewat medium air bisa buat hamil secara medis. Ini pejabat publik yang harusnya sudah tahulah konsekuensinya. Apapun omongannya pasti akan dikutip. Terserahlah kemudian ada sebagai orang yang suka guyon gitu ya, merasa bahwa ini juga guyonan atau kami akan kembali. Saya nanti akan bertanya kepada Papa Zidan. Saya akan hadirkan juga ketika ada informasi. Biasanya jari-jari netizen ini cepat untuk memproduksi memes untuk sekedar mengolok-olok atau juga mengkritik atau juga merespon apa yang dikatakan oleh pejabat publik. Tapi sebelumnya saya akan menuju ke KPAI terlebih dahulu karena kabarnya ada rapat pleno di sana. Vena Kintan siap mengabarkan langsung dari kantor KPAI. Vena. Ya, Caca Anissa, pernyataan mengenai Vena Kintan, Anda mendengar suara saya? Ya, baik pemirsa, saya akan terus memantau bagaimana rapat pleno yang ada di kantor KPAI. Apakah poin yang dibicarakan di sana adalah terkait pernyataan dari Ibu Siti Hikmawati. Tapi sebelumnya, seberapa masif sih efek dari pernyataan Ibu Siti, Komisioner KPAI, terhadap dunia sosial, dunia media sosial, yakni adalah viral, omongan viral, respon gambar, memes, sementara memang sudah meminta maaf. Vena Kintan, silakan yang laporannya. Ya, Caca sebenarnya sudah mengkonfirmasi langsung kepada Pak Susanto, Ketua KPAI, dan meminta hadir di sini, tapi tampaknya belum bisa karena rapat pleno masih berlangsung hingga reporter saya juga Vena Kinta mengabarkan hal yang sama. Tapi saya kembali tanya kepada Papa Zidan di sini ya, kan jangan-jangan bisa percaya dengan bisa hamil di kolam renang bagaimana? Bikin viral, menyebarluaskan video dari Papa Zidan ini ya, itu terjadi tapi di dunia hayalan gitu ya, bagaimana? Kalau mungkin sudah
meminta maaf. Nanti saya tanyakan kepada Bang Effendi Ghazali. Tapi tampaknya orang juga belum bisa move on. Orang masih ibaratnya begitu. Bahas sesaat lagi pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali bersama Anda. Siti sudah meminta maaf. Ini kenapa sih? Ya, kalau dari konteks Kita tidak siap untuk berbicara di depan publik sehingga tidak blunder ya pejabat publik, apalagi berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Perlu tidak sih diedukasi, harus tahu lebih dalam, karena begini, ini mitos-mitos saya zaman waktu kecil, nggak boleh sentuhan tangan, mitos-mitos itu ya. Nah, Papa Zidan ini bagaimana? Karena informasi ini takut nggak anak perempuan? Tempat nge-cross check nggak? Tempat browsing nggak? Ini valid tidak? Ini kan ngomong komisioner KPAI loh, bukan main-main. Oke nih, dokter-dokter pernah tidak kemudian membuat penelitian membantah dari hoax-hoax penelitian? Ini bagaimana dok? Ada pernyataan dilontarkan ketika salah kontroversi kemudian minta maaf, tapi ada konsekuensi komunikasi publik yang kepleset tidak Bang EG? Karena hari ini KPI menggelar rapat pleno ya, nanti sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Suara-suara di media sosial juga kencang, ada hashtag-hashtag yang mengatakan bahwa harus ada konsekuensi atas pernyataan ini, bagaimana? Kemudian kita akan lihat informasi yang tadi saya sampaikan di awal mengenai Mall Malioboro di Jogja yang ambrol pemirsa karena ada pipa yang patah dan kemudian air harus mengalir cukup deras ke bawah. Sudah ada Santos yang siap mengabarkan di sana. Tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa.